nama alfabet. So, today we're gonna discuss about Pajajaran Kingdom. Teman-teman pasti sebelumnya bertanya-tanya, kerajaan Pajajaran itu apa sih? Terus kok selalu bersanding dengan kerajaan Sunda ya? Ini satu kerajaan atau gimana? Nah, maka dari itu, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Kayla Doyana Indria, Nabila Rusli, Kayisa Hulwatu Aini, Zaskia Firsya Melani, Misla Katrina Zulhijjah, dan Muhammad Irzan akan membahas seputar kerajaan Pajajaran. Check it out! Kerajaan Pajajaran. Nah, ini ya guys, for your information, dahulunya di Asia Tenggara memiliki kebiasaan mengenal nama kerajaan sesuai dengan pusat pemerintahannya. Inilah yang terjadi pada kerajaan Sunda yang lebih dikenal kerajaan Pajajaran sebab berpusatkan di Pajajaran. Kerajaan ini bercorak Hindu dan Buddha. Diketahui kerajaan ini telah beribu kota di Pakuan Pajajaran serta memiliki 2 kawasan pelabuhan utama di Sunda, Kalapa, dan Banten. Kerajaan Pajajaran berada di barat Pulau Jawa, meliputi Provinsi Banten, Jakarta, Jawa Barat, dan sebagian Jawa Tengah sekarang. Kerajaan ini bahkan pernah menguasai wilayah bagian selatan Pulau Sumatera. Lokasi Pakuan Pajajaran berada di wilayah Bogor, Jawa Barat sekarang. Sebelum berdiri mandiri, Sunda berada di bawah Tarumanegara yang dipimpin oleh Sri Maharaja Linggarwarman. Beliau memiliki 2 orang putri yang mana putri sulungnya yang bernama Dewi Manasih menikah dengan Tarusebawa yang berasal dari Sunda. Tentunya di saat Raja Linggarwarman lengser, tahta kerajaan diteruskan kepada Tarusebawa di mana sepeninggalan Raja Linggarwarman, Tarusebawa memindahkan pusat pemerintahan ke Sunda. Dari penjelasan ini, mungkin teman-teman sudah nampak kehadiran kerajaan Sunda. Mengetahui hal ini, Galuh yang juga berada di bawah Tarumanegara serta dipimpin oleh Wuri Kandayun melakukan pemberontakan untuk keluar dari Tarumanegara yang sudah berganti nama ke Sunda. FYI, kerajaan Sunda dan Galuh memiliki daerah yang bertetanggaan di mana hanya dibatasi oleh Sungai Citarum. Menelusuri kisah Galuh, sana Raja ketiga Saluh minta bantuan kepada Tarusebawa yang merupakan sahabatnya untuk mengamankan sistem tahtanya, sebab saudara seibu sana melakukan kudeta. Bantuan dari Tarusebawa membawa dampak besar di mana Sanjaya putra sana kembali merebut tahta di Galuh. Kedekatan hubungan ini terus berlanjut hingga Sanjaya menikahi putri dari Tarusebawa. Sepeninggalan Tarusebawa, Sanjaya menyatukan kembali Sunda dan Galuh. Dari urut-urutan raja yang memerintah kerajaan Sunda, sejak Rahyang Banga tercatat ada 4 raja yang membawa kerajaan itu mencapai zaman keemasan. Keempat raja Sunda itu adalah Sang Lumahingkreta yang memerintah selama 92 tahun, Rakean Darmasiksa yang memerintah selama 150 tahun, Prabu Niskala Wastu Kencana yang memerintah selama 104 tahun, yaitu dari 1371 sampai 1475 Masehi. Dan yang terakhir adalah Sri Baduga Maharaja yang memerintah selama 39 tahun, yaitu dari 1482 sampai 1521 Masehi. Nah, keberhasilan suatu pemerintahan pada masa itu diukur dari sejauh mana raja atau pemerintahan dapat memenuhi kebutuhan rakyat akan keempat aspek kehidupan itu secara seimbang. Dapat dimaklumi bahwa keempat aspek tersebut merupakan sumber-sumber utama bagi kesejahteraan dan ketentraman kerajaan yang meliputi seluruh rakyat banyak. Keberhasilan Sang Lumahingkreta dimungkinkan karena raja ini dianggap senantiasa berpegang teguh pada perbuatan utama. Maksudnya di sini adalah menyelenggarakan atau menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan ajaran atau aturan dan hukum kerajaan yang berlaku. Sementara Rakean Darmasiksa, beliau meletakkan dasar-dasar pandangan hidup atau visi ajaran hidup secara tertulis berupa nasihat. Naskahnya disebut sebagai Amanat Galunggung. Disebut juga sebagai naskah Ciburuy. Ciburuy merupakan nama tempat di Garut Selatan, tempat ditemukannya naskah Galunggung tersebut. Atau bisa disebut Cupula, Kropak nomor 632. Ditulis pada daun nipah sebanyak 6 lembar yang terdiri atas 12 halaman, menggunakan aksara Sunda kuno. Prabu Niskala Wastu Kencana pun berhasil memenuhi dan mengendalikan 4 aspek kehidupan: sanam pangan, agama dan tradisi leluhur, kesehatan, dan perdagangan secara seimbang. Dari berita prasasti Kawali Ciamis diketahui pula Prabu Niskala Wastu Kencana memperindah keraton Surawisesa serta membangun parit di sekeliling kota. Menurut prasasti kebantenan Sri Baduga Maharaja yang dalam prasasti disebut dengan Susuhunan di Pakuan, membebaskan beberapa desa dari berbagai kewajiban membayar pajak atas dasar pertimbangan desa-desa tersebut diperuntukkan bagi kepentingan keagamaan.
Jadi, semacam desa perdikan dalam tradisi sejarah kuno di Jawa, sedangkan dalam tradisi sejarah kuno, kerajaan Sunda desa semacam itu disebut kabuyutan. Terkait hubungan sosial, ada beberapa kerajaan di mana terlibat interaksi dengan kerajaan Pajajaran. Nah, adapun kerajaan tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kerajaan Majapahit. Pada abad ke-14, kerajaan Majapahit yang berpusat di Jawa Timur adalah kekuatan dominan di wilayah tersebut. Kerajaan Pajajaran adalah salah satu negara yang berada di bawah pengaruh Majapahit, dan hubungan mereka bisa bervariasi dari kerjasama sampai konflik. Yang kedua, Kerajaan Cirebon. Kerajaan Cirebon yang terletak di pantai Jawa Barat memiliki hubungan dekat dengan Kerajaan Pajajaran. Nah, kedua kerajaan ini berbagi budaya dan agama Hindu-Buddha, seperti berdagang dan berinteraksi secara intensif. Kerajaan Demak. Yang ketiga, Kerajaan Demak. Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam pertama di Jawa. Nah, pada saat Islam menyebar di Jawa, hubungan antara kerajaan Pajajaran dan Demak dapat menjadi tegang. Konversi sebagian besar penduduk Jawa Barat ke Islam menyebabkan konflik agama dan perubahan dalam struktur kekuasaan di wilayah tersebut. Yang keempat dan terakhir, kerajaan Portugis dan Belanda. Pada abad ke-16 dan seterusnya, kedatangan bangsa Eropa seperti Portugis dan Belanda memiliki dampak signifikan terhadap hubungan Pajajaran dengan dunia luar. Portugis datang sebagai pedagang dan mencoba mendirikan hubungan dagangan dengan Pajajaran, sedangkan Belanda datang sebagai penjajah kolonial. So guys, dapat disimpulkan bahwasannya kerajaan Sunda dan Pajajaran itu sama ya. Just in case kalau teman-teman ditanya nih, sekarang udah ready jawabannya apa? Nah, sekian yang dapat kami sampaikan, banyak kurang mohon dimaafkan. Sampai jumpa, bye-bye, see you guys.